Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patrio Saputra, NIM 1931041148, kelas PJKRD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang validitas. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai fasilitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Atau Suharsimi Arikunto 2006. Macam-macam validitas logis. Satu, validitas logis menggunakan instrumen yang dinyatakan valid berdasarkan penalaran. Hal ini dikarenakan disebut rencang baik sesuai dengan teori dan ketahuan yang ada. Maka dari itu instrumen tersebut tidak perlu diuji karena suatu saat dengan teori yang ada. Validitas empiris. Istilah atau validitas empiris memuat kata empiris yang artinya pengalaman. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila suatu diuji dari pengalaman. Contohnya, seseorang dapat diakui jujur oleh masyarakat apabila pengalaman dibuktikan bahwa seseorang tersebut memang jujur. Fasilitas empiris tidak dapat diperoleh hanya dengan menyusun instrumen berdasarkan suatu seperti hal validitas logis, tetapi harus dibuktikan melalui pengalaman. Macam-macam validitas empiris. 1. Validitas ISIS. 2. Validitas atau ada sekarang. 3. Validitas konstrustri. 5. Validitas ramalan. Macam-macam validitas empiris yaitu 1. Validitas atau sekarang. Menggunakan dikenal validitas empiris, sebuah teks dikatakan memiliki fasilitas ini jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. Hasil teks dipasang dengan hasil pengalaman yang telah lampau, yang sudah ada sekarang, atau adanya sekarang, atau kontruden. Misalnya, ingin mengetahui fasilitas teks sumatif yang disusun sudah valid atau belum, bisa dibandingkan dengan nilai sumative yang lalu. Fasilitas isi. Validitas isi sudah dicapai dengan instrumen jika instrumen tersebut disusun berdasarkan isi materi pembelajaran yang dievaluasi. Karena materi pembelajaran tersebut sudah ada di dalam kurikulum, maka fasilitas isi disebut juga fasilitas kurikuler. Fasilitas instruksi. Kata konstruksi dapat pembahasan ini bukan diartikan sebagai susunan, namun merupakan suatu rancangan diciptakan oleh para ahli ilmi jiwa untuk memperdalam ingatan, pemahaman, aplikasi dan lain-lainnya jiwa seseorang. Bentuk dari rancangan tersebut dalam suatu keinginan belajar mengajar atau KBM adalah soal-soal dalam teks. Setiap butiran soal dirancang untuk mengukur dan memperdalam setiap aspek pemikiran seseorang. Apabila sesuatu dengan tujuan instrusional. Fasilitas ramalan. Memprediksi artinya ramalan suatu hal yang akan datang. Jadi sekarang terjadi suatu teks dikatakan memiliki prediktif fasilitas tinggi, yang jika hasil korelasi teks itu dapat meramal apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Misalnya, teks termasuk pengukuran tinggi adalah sebuah teks yang meramalkan keberhasilan dalam kuliah masa datang. Fasilitas bandingan.
Teks sebagai alat pengukur dapat dikatakan telah memiliki validitas bandingan apabila teks tersebut dalam kurung waktu yang sama dengan secara tepat telah mampu menunjukkan adanya hubungan yang searah antara teks pertama dengan teks berikut. Menurut Suharsimi dalam hal ini teks dipasang dengan hasil pengalaman. Cara mengetahuinya validitas alat ukur. 1. Koleksi prosedur momen dengan simpanan. Rumus ini memerlukan suatu hitungan rata-rata dan masing-masing kelompok yang melanjutkan perlu dihitung selisih masing-masing skor dengan rata-ratanya serta kuadrat simpangan skor dengan rata-rata maupun hasil kali simpangan masing-masing kelompok. Cara menghitung korelasi produk momen dengan simpanan adalah sebagai berikut. 1. Jika jumlah kredit maka kuliah yang diambil mahasiswa merupakan variabel X, maka indeksi prestasi merupakan variabel Y. 2. Buatlah tabel penolong yang mengandung unsur-unsur atau faktor-faktor yang diperlukan dalam menghitung korelasi sesuatu dengan kebutuhan tabel. Korelasi produk momen dengan simpangan. 3. Menjumlahkan subjek penelitian. 4. Menjumlahkan skor X dan skor Y. 5. Menghitung mean variabel X dengan rumus MX sama dengan X bagi N dan hasil menjadi 155 per 10 sama dengan 15.000,5. 6. Menghitung min variabel Y dengan rumus MY sama dengan YNN dan menghasilkan menjadi 35,2 atau 10 sama dengan 3,5. 7. Menghitung deviasi masing-masing skor X dengan rumus X sama dengan X kurang MX baris ke1 kolom 4 kita isi menjadi contohnya sama dengan 20 kurang 15,5 sama dengan 4,5 dan seterusnya. 8. Menghitung definisi masing-masing skor Y dengan rumus sama dengan Y kurang M. Y baris ke1 kolom 5 kita isi menjadi contohnya sama dengan Y sama dengan 3,1 kurang 3,52 sama dengan 0,42 dan seterusnya. 9. Mengalihkan definisi X dengan Y. 10. Menguatkan seluruh definisi X dan menjumlahkannya. 11. Menguatkan seluruh definisi Y dan sejumlahnya. 17. Menyelesaikan rumus korelasi produk momen dengan simpangan. Cara menghitung korelasi produk momen dengan simpanan adalah sebagai berikut. 1. Jika jumlah kredit maka kuliah yang diambil mahasiswa merupakan variabel X, maka indeksi prestasi merupakan variabel Y. 2. Membuat tabel menolong yang mengandung unsur-unsur atau faktor-faktornya yang dilakukan dalam menghitung korelasi sesuai dengan kebutuhan tabel korelasi produk momen dengan angka kasar. 3. Menjumlahkan subjek penelitian. 4. Menjumlahkan variabel X dan Y. 5. Mengenalikan antara variabel X dan variabel Y. 6. Mengkuadratkan variabel X dan sejumlahnya. 7. Mengkuadratkan variabel Y dan sejumlahnya. 8. Menyelesaikan rumus korelasi produk momen dengan angka kasar untuk mencari koleksi sendiri. Variabel mutiran soal atau variabel item. Di samping mencari validitas soal teks, perlu juga dicari validitas item. Jika seseorang peneliti atau seseorang guru mengetahui bahwa validitas soal teks misalnya terlalu rendah, maka selanjutnya ingin mengetahui butir-butir
teks, maka selanjutnya ingin mengetahui butir-butir teks manakah yang menyebabkan soal secara keseluruhan tersebut jelek karena memiliki fasilitas rendah sehingga perlu dicari fasilitas butir yang sosial. Pengertian umum untuk fasilitas butir soal atau item adalah sebuah item dikatakan valid apabila mempunyai dukungan yang besar terhadap skor total. Skor dapat item yang menyebabkan skor total menjadi tinggi atau rendah. Dengan kata-kata lain, dapat mengemukakan di sini bahwa sebuah item memiliki fasilitas yang tinggi jika skor pada item mempunyai kesejajaran dengan skor total. Kesejajaran ini diartikan dengan korelasi, sehingga untuk mengetahui validitas item dengan menggunakan rumus korelasi. Teks standar sebagai kriterium dalam menemukan fasilitas. Teks standar adalah teks yang telah diuji sebagai kali sehingga menjamin kevalidnya. Ada yang beberapa identitas yang memiliki oleh teks standar antara lain sudah dicobakan beberapa kali dan di mana beberapa definisi fasilitas, reliabilitas, tarif keseluruhan, daya pembedaan, dan lain-lainnya. Sekianlah hasil paparan materi saya, kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.